Shalom, hai teman-teman Sobat Boom. Kenalin nih, nama aku YSK Rafael Nicholas, bisa dipanggil Rafael. Aku dari Gereja Metodis Indonesia Navision Muara Enim. Nah teman-teman, aku udah ikut KPS itu 2 kali. Yang pertama aku ikut KPS 28 Maximum Generation pada tahun 2019. Dan yang kedua, aku ikut KPS yang ke-31 Love Impact pada tahun ini. Yang pasti, tema KPS dong. Setiap tahun, tema KPS itu sangat menarik dan sangat memberkati bagi kita semua. Jadi, KPS ini merupakan wadah yang sangat cocok bagi teman-teman semua, terutama aku, untuk merenungkan serta sharing firman Tuhan. Dan yang kedua, aku sangat bersyukur banget aku bisa bertemu dan juga bisa berbicara, berinteraksi dengan teman-teman seiman aku. Jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman dan juga menambah banyak teman-teman kita gitu. Dan yang terakhir, di KPS ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat memberkati, yaitu ada seminar, ada KKR, ada outbound, ada lomba-lomba band, vokal, solo, dan macam-macam deh. Semuanya itu seru banget guys. Nah,
dan agung kita. Dia telah mewujud nyatakan kasih-Nya bagi engkau dan saya. Bagaimana kondisi kasih-Mu? Apakah kasih-Mu semakin bertumbuh? Apakah kasih-Mu semakin bercahaya? Apakah kasih-Mu semakin nyata dan semakin kelihatan? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Lakukan apa yang semula telah engkau lakukan. Kembalilah kepada kasih yang semula. Perbaharui hidupmu dengan kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan, katakan amin. Karena kasih Tuhan, kasih yang tak terbatas. Dan kasih Tuhan itu akan memberi dampak. Kasih itu akan mempersatukan dan menyempurnakan. Kiranya saudara mengalami kasih Tuhan. Dan melalui kasih-Nya, engkau membawa dampak bagi dunia, bagi generasi yang gagal. Melalui tindakan yang nyata. Pemulihan atau berbicara tentang kasih-Nya. Kita menikmati penyertaan Tuhan dalam malam hari ini. Rasakan kasih-Mu. Ya Tuhan, Amin. kami merasakan kasih. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan indahnya hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami Tuhan dengan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosa. Senang hatiku hanya untukmu. Haleluya. Nah, perkenalkan, nama saya Dieter Nicholas. Ya, itu bukan nama orang Indonesia, teman-teman, itu nama orang Jerman. Ya, nama saya diambil dari seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Dan saya punya istri satu, saya punya anak baru satu. Kalau hari ini ada yang mulai meragukan, apakah Tuhan mengasihimu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ragukanlah keraguanmu itu. Hari ini jangan ragu teman-teman, kenapa? Karena itu adalah kunci kemenangan kehidupan setiap kita. Engkau gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, engkau juga gak akan pernah bisa mengasihi yang namanya sesama, kalau engkau gak pernah ngalami kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupanmu. Selamanya hanya engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Mengasihi mereka yang tersisih. Ya. Thank you ya. Perkenalkan, nama saya Danar Lukito. Ada keluarga yang ngasih tahu katanya bapakmu sudah meninggal. Dan dalam hati saya, bapak yang mana? Saya nggak tahu bapak saya yang mana. Sebenarnya ini teman-teman cukup berat ya sebenarnya, karena kan nggak mudah, baru 1 tahun yang lalu setelah 22 tahun saya baru tahu gitu kan, ternyata saya tuh bukan anak dari bapak saya gitu. Jangan sampai hati kita kehilangan Tuhan. Seperti yang ngalami Tuhan dalam kehidupan, itu kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Mengampuni itu kan bukan melupakan kan. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang kita buat untuk tidak mengungkit-ngungkit perkara itu lagi. Malam hari ini kita akan memasuki audisi vokal solo. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu Tuhan. Dari perbuatan tanganmu, sungguh besar
yang ketiganya, drama musikal KPS 31. Visi dia. Juara 1 adalah Sipro. Kita akan mengumumkan lomba outbound. Selanjutnya Kak, lomba apa lagi nih? TikTok Rohani. Adalah lomba band. Semakin tua, tubuh kita semakin lemah. Iya, saya juga merasa bahwa saya sudah tidak kuat untuk memimpin lagi kerajaan ini. Sepertinya kita harus mencari pengganti, Raja. Benar, apalagi aku. Bagaimana mungkin aku bisa memimpin peperangan lagi dengan tubuh ini? Atas dasar perintah Tuan Raja, bahwa akan dilaksanakan sayembara untuk menggantikan tahta Tuan Raja dan Ratu. Yes. Itu cocok untuk dinobatkan jadi raja. No, sepertinya itu yang artis TikTok nih, mirip artis. Jangan, itu terlalu pendek. Tunggu saja kabar dari mereka. Maka diputuskan beberapa kandidat yang akan terpilih menjadi King and Queen KPS 31. Sungguh jawaban yang luar biasa bagi para kandidat kita. Mari beri tepuk tangan sekali lagi untuk setiap kandidat kita. Sedikit menegangkan bagi setiap kandidat kita pada saat malam hari ini. Siapakah dia yang akan terpilih dan ternyata beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Shalom, halo, perkenalkan nama saya Maribek Mutiara Marpaung. Asal gereja saya Gereja Kristen Protestan Angkola atau singkatannya GKPA di Kota Palembang ini. Saya ikut KPS itu baru pertama kali karena saya baru pindah di Kota Palembang ini. Saya tertarik untuk mengikuti KPS ini karena saya merasa akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan saya dapat setelah saya mengikuti KPS. Seperti tema kita pada KPS 31 ini, yaitu Love Impact. Perasaan saya setelah mengikuti KPS ini, saya sangat merasa senang karena saya mendapatkan pengalaman, wawasan, dan motivasi baru tentang kasih. Dan juga saya mendapat teman-teman baru dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Saat saya terpilih menjadi Queen KPS itu saya merasa sangat terkejut sekali dan gak nyangka karena baru pertama kali ikut KPS. Setelah terpilih, saya awalnya nggak pantas untuk menerimanya karena saya merasa masih butuh banyak belajar. Tetapi di hari berikutnya saya mulai mensyukuri apa yang telah diberikan kepada saya dan harus siap siaga untuk menjalankan tugas yang telah diberikan kepada saya. Pengalaman itu yaitu ketika kami satu keluarga nggak punya uang sama sekali, jadi beras sama makanan lauk itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu aku lagi nyari berkas sekolah, tiba-tiba ada uang nempel di berkas sekolah aku itu. Maksudnya bukan di berkas sekolah sih, di berkas kerja orang tua saya. Kemudian saya kasih tunjuk sama orang tua saya. Terus kami mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Terus dari pengalaman itu saya belajar bahwa ketika kita sabar dan bertolong kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapat yang lebih terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Pengalaman juga ada yang seperti itu juga. Terus Tuhan itu terus kasih. Jadi jangan lupa mengucap syukur dan sabar. Oke, pengalaman ini bukan hanya untuk teman-teman, tetapi untuk saya juga. Nah teman-teman, aku juga nggak lupa untuk sharing nih, gimana sih perasaan aku setelah aku mengikuti KPS. Perasaan aku sangat bahagia banget dan bersyukur kepada Tuhan. Aku juga boleh mendapatkan banyak teman baru dan juga persekutuan yang baru, dan juga aku boleh merasakan dan juga diberkati
melalui firman Tuhan, dari seminar, bahkan KKR, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KPS. Puji Tuhan banget, di tahun ini aku terpilih menjadi King KPS di KPS yang ke-31. Sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah hal yang baru dalam hidup aku, dan aku berharap ini semua membangun aku, yang menguatkan aku, untuk aku lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan juga boleh menjadi orang yang memberikan love impact kepada setiap orang. Terima kasih, saya Yasker Rafael Nicholas, sampai berjumpa di KPS tahun berikutnya. Buat teman-teman yang belum pernah ikut KPS ataupun tahun yang kemarin gak ikut KPS, yuk tahun depan sama-sama yuk biar kita seru-seruan bareng di KPS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi buat teman-teman kita semua, dan juga saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang mengenakan. Terima kasih, sampai jumpa di KPS selanjutnya. Shalom, God bless you. Jesus, you're the one and only who can